warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang perilaku konsumen. Saya Hilda Pravia Ramadhani. Saya Lita Dwi Iqrianti Rahmadani. Lalu yang pertama yaitu pengertian persepsi, pemahaman subjektif konsumen terhadap sesuatu bukan realitas objektif. Contohnya yaitu perubahan persepsi konsumen terhadap makanan organik yang membuat produk seperti diet mengalami penurunan penjualan. Lalu proses persepsi yaitu melibatkan penyampaian perhatian dan reaksi terhadap rangsangan pemasaran dibentuk melalui paparan persepsi dan penafsiran. Yang kedua yaitu ada unsur-unsur persepsi. Yang pertama yaitu sensasi, respon cepat dari panca indera terhadap rangsangan sederhana. Yang kedua yaitu stimulus, masukan yang diterima oleh panca indera, misal cahaya, warna, suara. Yang ketiga yaitu ambang absolut, titik terendah di mana seorang dapat merasakan rangsangan. Yang keempat yaitu ambang diferensial, perbedaan minimal yang dapat dirasakan antara stimulus serupa atau dikenal sebagai just notice difference atau JND. Yang kelima yaitu persepsi subliminal, rangsangan yang terlalu lemah atau singkat untuk dirasakan secara sadar namun mungkin diproses oleh otak. Selanjutnya yaitu implikasi JND. Implikasi JND yaitu yang pertama ada sensasi, yaitu respon langsung dari organ sensorik terhadap rangsangan. Yang kedua ada reseptor sensorik seperti mata, telinga, hidung, mulut, kulit yang berfungsi untuk melihat, mendengar, mencicipi, merasakan, dan menyentuh. Selanjutnya ada sensitivitas sensorik, yaitu dipengaruhi oleh kualitas reseptor individu dan jumlah atau intensitas rangsangan yang diterima. Contohnya pemasaran seperti suara produk dapat menjadi indikator kualitas, misal suara pop pada botol Snapple, suara pintu mobil VW Jetta. Selanjutnya ada ambang mutlak dan adaptasi sensorik. Yang pertama ambang mutlak, yaitu tingkat terendah untuk merasakan sensasi bisa berbeda antar individu dan waktu. Yang kedua adaptasi sensorik, yaitu kemampuan tubuh untuk menyesuaikan diri dengan rangsangan konstan, sehingga sensitivitas berkurang dan meningkat sesuai kondisi. Yang ketiga ada implikasi pemasaran, yaitu perusahaan menggunakan berbagai metode untuk meningkatkan masukan sensorik seperti ambush marketing, yaitu menempatkan iklan di tempat yang tidak diharapkan konsumen. Experiential marketing, yaitu menciptakan iklan emosional melalui pengalaman sensorik, misal balap NASCAR di Trans Square. Selanjutnya ada input sensorik. Menurut hukum Weber, perbedaan yang dapat dirasakan bersifat relatif terhadap intensitas stimulus awal. Implikasi untuk pemasaran yaitu penentuan harga, konsumen sensitif terhadap perubahan kecil harga saat ekonomi sulit. Yang kedua ada logo dan kemasan, yaitu perubahan desain harus dibuat di bawah JND agar tidak kehilangan konsumen loyal. Contohnya kegagalan yaitu logo baru The Gap, contoh sukses evolusi logo yaitu McDonald's, Apple, Starbucks. Selanjutnya ada persepsi subliminal. Definisinya yaitu merangsang yang diterima di bawah tingkat kesadaran. Studi dan kontroversi yaitu belum ada bukti kuat bahwa iklan subliminal dapat membujuk konsumen secara luas, namun pengaruhnya telah diteliti dalam situasi artifisial. Contoh kasus yaitu tuduhan terhadap Disney menggunakan pesan subliminal dalam film Aladdin dan The Lion King. Dilanjutkan rekan saya. Selanjutnya yaitu ada tahapan pengelolaan informasi. Berdasarkan Hawkins dan Mothersbaugh nomor 2016, 1. Paparan ekspor, konsumen menangkap stimulus melalui panca indera atau stimulus dari pemasaran atau sensasi langsung. Yang kedua, perhatian, proses pemilihan rangsangan melalui seleksi perseptual atau dipengaruhi faktor pribadi dan stimulus. Yang ketiga yaitu pemahaman, interpretasi terhadap stimulus melalui organisasi perseptual, dipengaruhi pengetahuan, keterlibatan, dan lingkungan. Yang keempat yaitu penerimaan, dampak persuasif objek terhadap konsumen yang membentuk persepsi produk atau merek. Yang kelima, retensi, penyimpangan makna stimulus ke dalam memori atau sensori memori,
short term memory, long term memory. Selanjutnya yaitu ada seleksi perseptual. Konsumen seleksi dalam menerima rangsangan dipengaruhi oleh dua faktor utama. Yang pertama yaitu pengalaman sebelumnya mempengaruhi ekspektasi konsumen. Yang kedua, motif saat ini. Kebutuhan, keinginan, dan minat yang menentukan rangsangan mana yang akan diperhatikan. Faktor yang mempengaruhi seleksi. Yang pertama yaitu stimulus, karakteristik fisik rangsangan. Yang kedua, individu, ekspektasi, motif, persepsi selektif. Yang ketiga, situasi, kondisi yang menyertai paparan rangsangan. Selanjutnya, organisasi perseptual atau prinsip Gestalt. Prinsip dasar yang mendasari bagaimana konsumen mengorganisasi rangsangan. Yang pertama ada figure and ground, yaitu pengertian objek berdasarkan wilayah sekitarnya. Objek yang kontras dengan lingkungan lebih diperhatikan. Pemasarannya menyisipkan produk ke dalam konten hiburan. Yang kedua ada grouping, yaitu kecenderungan alami untuk mengelompokkan rangsangan agar menjadi gambaran terpadu. Pemasarannya menggunakan pengelompokan untuk menyiratkan makna, misalnya iklan teh yang menampilkan suasana romantis, penempatan produk asinan dengan hamburger. Selanjutnya ada interpretasi perseptual stereotipe. Yang pertama ada tampilan fisik. Yang kedua ada pesan verbal, ketiga kesan pertama, 4 halo efek. Yang kelima ada interpretasi tambahan. Selanjutnya ada citra konsumen. Persepsi konsumen terhadap produk, jasa, dan brand yang dibangun berdasarkan keunggulan kompetitif. Selanjutnya ada strategi pemasaran yang mempengaruhi persepsi. Yang pertama retail strategi, yaitu interior toko dirancang untuk memudahkan konsumen menemukan produk. Seperti kemasan dengan margin tinggi ditempatkan di area ramai, susunan rak mempengaruhi perhatian terhadap merek. Yang kedua ada brand name and logo development. Nama merek mempengaruhi persepsi rasa, warna, dan kualitas. Prinsip linguistic consideration, misalnya bunyi keras cocok untuk es krim dengan banyak krim. Yang ketiga ada media strategi. Semakin banyak alternatif media membuat strategi pemasaran sulit. High interlopement produk ditempatkan pada media dengan konten relevan, sedangkan low involvement produk ditempatkan pada media dengan reputasi baik. Yang keempat ada advertisement. Iklan memiliki dua tugas, menarik perhatian dan menyampaikan pesan. Yang kelima ada page design and labeling, yaitu kemasan menarik perhatian dan menyampaikan informasi, memiliki komponen fungsional dan perseptual, misalnya lapisan kemasan yang dirancang untuk membangun citra. Lalu yang selanjutnya yaitu persepsi kualitas secara umum dalam Gen Z. Yang pertama yaitu faktor yang mempengaruhi Gen Z dalam menilai kualitas. Yang pertama yaitu keberlanjutan, peduli lingkungan dan sosial, memilih produk atau jasa ramah lingkungan, etis dan bertanggung jawab. Yang kedua yaitu personalisasi atau menginginkan produk atau jasa sesuai kebutuhan, selera dan identitas. Yang ketiga yaitu inovasi, sukai produk atau jasa yang menawarkan solusi baru. Yang keempat yaitu rekomendasi, mempercayai ulasan, testimoni atau rekomendasi dari orang. Lalu yaitu hubungan antara harga citra dan kualitas. Faktor yang mempengaruhi persepsi kualitas. Yang pertama yaitu hubungan antara harga dan kualitas. Konsumen menggunakan harga sebagai indikator kualitas. Semakin tinggi harga, semakin tinggi persepsi kualitas. Yang kedua, citra toko dan kualitas yang dirasakan. Citra toko retail mempengaruhi persepsi kualitas produk yang dijual. Konsumen seringkali menggunakan citra toko bersama dengan merek dan harga sebagai indikator kualitas. Yang ketiga, citra pabrikasi dan kualitas yang dirasakan. Konsumen mengasosiasikan ciri pabrikan dengan kualitas produk, misalnya jam tangan Swiss dianggap berkualitas, kendaraan Jepang dianggap lebih baik dari produk Cina. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Persepsi konsumen merupakan pandangan subjektif yang dimiliki seseorang terhadap suatu hal, berbeda dengan kenyataan yang sebenarnya. Terbentuk melalui serangkaian tahapan mulai dari paparan rangsangan, kemudian perhatian yang diberikan hingga bagaimana konsumen meresponnya. Di dalam proses ini terdapat beberapa komponen kunci, yaitu sensasi, stimulus, ambang batas,
absolut, ambang batas diferensial, JND, serta persepsi yang terjadi di bawah tingkat kesadaran persepsi subminal. Pandangan konsumen mengenai produk, merek, kemasan, layanan, dan harga dibangun berdasarkan keunggulan yang dimiliki oleh sesuatu yang mereka evaluasi. Berbagai strategi pemasaran berperan penting dalam membentuk pandangan tersebut, seperti taktik penjualan retail, pengembangan nama dan logo merek, pemilihan media yang tepat, penyusunan iklan, serta desain kemasan produk. Khusus bagi generasi Gen Z, aspek berkelanjutan, kemampuan penyesuaian sesuai kebutuhan pribadi, inovasi yang ditawarkan, serta rekomendasi dari sumber menjadi faktor utama dalam menilai kualitas suatu produk dan jasa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.